Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Dia Ayu Kumalasari dengan NIM 22130111047 dari kelas 1A, Nimade Nita Sudewi dengan NIM 22130111097 dari kelas 1A, Komang Arda dengan NIM 22130111033 dari kelas 1C, Samputu Biomantara dengan NIM 22130111014 dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Untuk submateri yang pertama yakni pengertian pendidikan klasik. Pendidikan klasik merupakan pendidikan yang telah ada di masa lampau dan dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peran besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan berasal dari 4 aliran yang berbeda. Aliran yang pertama, aliran empirisme, di mana pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Yang kedua, aliran nafitisme. Aliran nafitisme merupakan aliran yang berbanding terbalik dengan aliran empirisme, di mana pembawaan anak sejak lahir atau pembawaan dari orang tua sangat berpengaruh, sedangkan lingkungan sekitar tidak ada artinya. Yang ketiga, aliran naturalisme, di mana anak didik sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, dan lain-lain. Pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Yang keempat, aliran konvergensi, di mana pembawaan alami dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan, sebagaimana para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan beraneka ragam agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Nita Sudewi dari kelas 1A. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yang terdapat di pendidikan klasik. Nah, teori yang pertama yaitu teori koneksionisme. Teori ini menjelaskan bahwa dasar belajar merupakan asosiasi antar stimulus dengan respon. Stimulus ini akan memberikan kesan kepada panca indera, sehingga respon akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, yang kedua yaitu teori classical conditioning. Teori ini di mana suatu ketika seseorang akan merespon stimulan berdasarkan kebiasaan. Nah, yang ketiga yaitu teori operant conditioning. Menurut Burrhus Frederick Skinner berkesimpulan bahwa dalam jangka pendek baik hukuman maupun penghargaan mempunyai efek yang mengubah dan menaikkan tingkah laku yang dikehendaki. Nah, yang keempat yaitu teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, masalah merupakan stimulus yang sampai didapat suatu pemecahannya. Nah, yang kelima yaitu teori Medan atau Fayol teori. Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam suatu waktu ditentukan oleh keseluruhan jumlah fakta psikologis yang dialami dalam waktu tersebut. Nah, yang keenam yaitu teori humanistik. Menurut Arthur Combs, perilaku batin menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lainnya. Sedangkan menurut Abraham Maslow, di dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh sekaligus kekuatan yang bisa menghambat individu itu sendiri. Nah, menurut Carl Rogers, ia menyarankan adanya pendekatan yang berupaya menjadikan belajar dan mengajar lebih manusiawi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Samputu Biomantara dari kelas 1D. Materi selanjutnya adalah pengertian pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal. Pendidikan membutuhkan perubahan atau inovasi, sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hanya akan membuat manusia stagnan atau jumud.
Materi selanjutnya adalah teori yang terdapat di pendidikan modern. Berikut merupakan teori-teori pada pendidikan modern, yaitu yang pertama, pengajaran alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak ukur semua pendidikan. Pengajaran semacam itu dinamai pengajaran hemat kunde atau ekologi. Bapak dari pengajaran itu adalah F.R.A. Pinker dari Jerman. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid Minat de Crowley dari Belgia dengan mengajarkan melalui pusat-pusat minat. Pendidikan menurut de Crowley adalah equus for la vie, sekolah untuk hidup dan untuk oleh hidup. Anak harus dididik, diarahkan, dan mempersiapkan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan dunia harus hidup dan mengembangkan kemampuannya untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang bersifat subjektif dan objektif atas dirinya sendiri dan dunianya. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Komarda dari kelas 1C. Untuk materi selanjutnya yaitu teori yang terdapat di pendidikan modern pada poin nomor 3 yaitu sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari beberapa pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Bapak dari sekolah kerja ialah G. Keres-Steiner dari Jerman. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah untuk menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang dapat dari buku-buku, orang lain, ataupun dari pengalaman sendiri. Selain itu, agar anak memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Yang terakhir, agar anak akan mendapat pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Untuk selanjutnya, yaitu keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dalam beraktivitas secara nyata, pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Prinsip pokok pengajaran proyek yaitu bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, memasyarakat. Jadi pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif menyelidiki dan mencari problem solving atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima yaitu Taman Siswa. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1992. Di Yogyakarta, Taman Siswa merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bagi tiap-tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan generasi muda agar dapat berkembang dengan sehat lahir dan batin. Sistem pendidikan yang dicita-citakan beliau yakni pendidikan yang berdasarkan kebudayaan suatu bangsa kita sendiri dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dasar pendidikan dan pengajaran dalam Taman Siswa adalah Panca Dharma Taman Siswa yang disusun tahun 1947. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.